sadar tidak sederajat, berarti Anda sudah tahu kalau diri Anda adalah Mesias palsu, kan gitu. Sederhana bukan? Bu, Loh kok bukan lagi? jadi begini Bang. Iya, Jadi gimana? kalau antara saya dan bapak saya, orang tua saya, apakah saya ini Sama. yang palsu, Sama. Bukan. yang palsu? Ketika Anda mengaku Bapak, berarti Anda adalah palsu. Karena kenapa? Cuman ada satu Bapak, yaitu Bapak Anda. Anda bukan bapaknya Bapak Anda. Berarti Anda adalah palsu. Kalau Anda mengatakan sehakikat, betul. Tetapi ketika gelar Bapak Anda ambil setara dengan Bapak Anda, itu palsu. Tidak mungkin Bapak Anda dan Anda sama-sama memiliki satu bini yang sama. Tidak mungkin. Anda adalah yang palsu. Tidak mungkin Anda yang melahirkan dia. Pastinya adalah Bapak yang menghamili ibu Anda sampai Anda lahir. Jadi ketika Anda mengaku juga sebagai Bapak, itu palsu. Sampai sini paham? Nah, apakah dari pernyataan saya ada mengakui saya ini bapak? Anda tidak mengakui Bapak, tapi Bible yang mencatat Anda itu adalah Bapak. Anda adalah anak-anak Elohim. Anda anak Elohim, berarti Anda setara dengan Elohim sehakikat. Loh, saya tanya dulu. Kewajiban apakah orang sebagai Kristen itu? Saya tanya dulu, Bang. Apakah orang Kristen itu masih hamba Tuhan? Ya. Di mana dalilnya Anda hamba Tuhan, sedangkan Paulus pendiri agama Anda mengatakan Anda ini adalah anak Tuhan, bukan lagi hamba. Gimana dong? Bang, anak dan hamba itu apakah berbeda? Beda dong, beda Bang. Kalau hamba Tuhan itu adalah orang yang menyembah Tuhan, sedangkan kalau kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7 Anda baca. Apa kata pendiri agama Anda? Jadi kamu sekalian ini bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba lalu apa? Kan hanya ada dua. Hamba dan Tuhan. Tuhan dan hamba. Anda bukan hamba, berarti Anda sehakikat dengan? Bisa saya jawab gitu Bang? Sehakikat dengan Tuhan. Halo Tes. Iya, silakan. Bisa saya jawab itu? Silakan. Nah, jadi jauh sebelum abang tahu bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, itu di kitab Kejadian jauh ribuan tahun sebelum abang katakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Kejadian sudah mencatat loh. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan itu berbicara tentang bagaimana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena apa? Nah, ini lebih menguatkan lagi. Artinya memang Kristen ini anak-anak Tuhan kan? Kita itu disebut sebagai anak Tuhan. Bukan kita Kristen aja, kami enggak. Kami bukan anak Tuhan. Dengan Allah. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan iblis. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan babi. Ini coba saudara malaikat nakir, coba dengarkan penjelasannya. Dia lebih menguatkan lagi bahwa memang Kristen itu adalah Tuhan. Bukan. Coba. Lu. Tadi apa Anda bawa Kejadian 1:26 itu maksudnya apa Anda bawa itu? Ingin mengatakan serupa dengan Tuhan kan? Betul kan? Anda dan Bapak Anda serupa kan? Berarti Anda dengan Tuhan serupa, betul? Oh, iya silakan. Semakin kuat, Kristen ini semakin kuat memang mengaku Tuhan, makanya bukan lagi hamba. Iya, dengarkan. Dalil Bang. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Dulunya hamba, sekarang bukan. Kristen begitu ada Kristus keluar dari kubur, kalian bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak-anak Kristus. Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Memang sakit, memang sakit. Tapi mau kayak mana? Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya, jadi kalian ini bukan hamba Tuhan lagi. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, hanya ada dua. Kalian Tuhan atau kalian setan. Karena yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Kalau Anda bukan iblis berarti Anda Tuhan.
Yang mana posisi Anda kira-kira? Anda jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi setan bisa jadi. Kami Karena anaknya Yesus Tuhan. Sebentar, kami anaknya Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Artinya hamba itu kan sebuah pengertian keadaan yang merujuk kepada di mana dia rendah daripada tuannya. Iya, budak. Nah, sekarang budak kan. Sekarang Yesus Budak, ini, kan? sekarang ini Yesus, kedudukan Yesus ini hamba Tuhan atau dia disebut anak Tuhan? Ya, Ya anaknya Tuhan. Yesus Kami ini itu anak-anak Tuhan. adalah Nah, anak-anak Tuhan berarti Anda setara dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Tapi dia adalah Mesias yang diurapi. Manusia anak Tuhan, tuh. tapi tidak dikatakan Mesias yang diurapi. Kata siapa? Kristen itu semua adalah orang yang diurapi. Menurut Di mana ayat yang dikatakan satu semua Kristen itu adalah orang yang diurapi? 1 Yohanes 2 nomor 20. Baca. Dan ingat, Bung, ingat. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen sehakikat dengan Kristus Yesus. Anda nggak sadar kenapa sombong Anda di hadapan Tuhan selama ini? Nggak mau sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda itu setara dengan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang di depan Anda itu semuanya hina. Karena kalian merasa kalian itu sehakikat dengan Tuhan Anda sendiri. Ya, tapi di sini Coba. saya lihat di Yohanes itu tidak ada. Yohanes berapa itu? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Yesus. Ketika Anda sehakikat dengan Yesus, kepada siapa Yesus Anda ingin samakan? Yesus adalah tapi Bapa di sini itu sendiri. Yesus dikatakan di sini. adalah sabar. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berarti Anda itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Dan Anda saat itu sudah mengatakan Kejadian 1:26, Anda serupa dengan Tuhan. Iya. Makanya Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Dengarkan. Kapan Kristen nyembah Tuhan? Kapan? Ada Kristen nyembah Tuhan? Tidak ada. Nggak ada Kristen nyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi nyembah Kristus, iya. Dengarkan ya. Ya, silakan. Di sini dikatakan saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam yang sebenarnya. Ini perkataan ini suatu saat kelak ketika manusia sudah masuk surga, berarti dia sudah dianggap sebagai sempurna. Orang-orang yang masuk surga itulah orang-orang yang sempurna menjalankan teladan Allah. Itu Sehakikat dengan tidak mungkin Kristus. orang berdosa yang masuk surga. Yang pasti Sehakikat harus dengan orang sempurna Kristus. yang masuk surga. Sehakikat dengan Kristus. Sebab Sama Kristen, seperti Kristus sebab ya, karena sempurna gitu loh. iya, tepuk tangan. Maka kalian adalah setara dengan Kristus. Betul? Benar nggak? Kita harus Sebab menjadi kita sama akan seperti melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Kristus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu. Menurut saudara, sebenar-benarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab dengan jujur. Dia di dalam Yesus menurut Anda sesungguhnya yang sebenar-benarnya dia Tuhan atau manusia? Jawab 100% jujur. Tuhan. 100% Tuhan. Anda benar akan sama seperti Yesus? Saya akan sama sempurna seperti Yesus, tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus. Subhanallah. Anda mau mengelak sampai lari keluar bumi ini, pindah ke Pluto pun percuma. Percuma. Karena Anda sehakikat dengan Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Maka saya katakan kalian ini adalah Kristus palsu. Kalian ini adalah Mesias palsu. Dan alhasil Anda sendiri yang menolak kemesiasan Anda. Subhanallah. Tapi Kami memang sehakikat Yesus, tapi apa? Tapi palsu. Dengarkan, Wow. di dalam Alkitab tidak Wow. ada dicatat bahwa manusia itu adalah yang diurapi.
Yesus itu anak Allah yang diurapi. Dia 1 Yohanes 2 nomor 20 itu tadi apa, Cak Ayu? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 20 Anda baca. Kristen adalah manusia-manusia yang diurapi. Hai, kalau Anda diurapi berarti Anda Mesias. Permasalahannya sekarang, Yesus menubuatkan munculnya banyak Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Islam bukan Mesias, Islam tak pernah diurapi. Hindu Buddha tidak pernah diurapi. Yang diurapi adalah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang Mesias palsunya siapa? Anda atau Yesus? Kita berbicara dalil, Bung. Bukan muluk-muluk. Dan kalau Anda nyangkal kami memang sama seperti Yesus, tetapi tidak apa? Ini Artinya Anda palsu. Abang berarti baca ayat ini tanggung-tanggung jalannya. Saya baca sampai data nomor 29. Iya, 27, 29. Saya baca semuanya. Bila tapi per ayat tidak dipahami. Di sini kan dikatakan. Silakan Anda mengatakan saya tidak paham. Silakan Anda pahamkan saya. Bagaimana Anda menafsirkan dan memahami 1 Yohanes 2 nomor 20 itu? Silakan. Saya ingin dengar. Ya. Begini. Jadi dikatakan beroleh pengurapan dengan demikian. Memperoleh pengurapan. Ya, dari yang kudus. Lanjut. Sehingga kamu mengetahui semuanya. Berarti di sini kamu diberikan. Kamu mengetahui semuanya itu, kedudukan Anda maha tahu atau tidak? Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Saya dengar, makanya saya tanggapin. Ya, bukan saya tidak dengar. Justru karena saya dengar, makanya saya tanggapin. Silakan lanjut. Dengarkan. Jangan langsung tanggapi sebelum saya bicara. Oke, silakan. Di sini kan dikatakan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Berarti pengurapan itu tentang pengurapan pengetahuan, bukan seperti yang Yesus alami, pengurapan mukjizat. Berarti palsu. Orang yang mati, Berarti Anda palsu. Kami hanya diberikan pengurapan pengetahuan supaya apa? Supaya kami dapat memahami Injil yang telah diberikan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Bukan Mesias. sama dengan Allah. Bukan Mesias adalah orang yang diurapi. Bagus. Anda adalah orang yang diurapi atau bukan? Berdasarkan dalil itu. Diurapi dalam kata Mesias itu diurapi dalam segala hal, melakukan mukjizat. Di mana dalilnya? Tuhan. Di mana dalilnya? Berdosa. Di mana dalilnya orang yang diurapi seperti ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi? Sedangkan Mesias itu adalah orang yang diurapi. Iya. Orang yang diurapi itu Mesias. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda hanya diurapi tentang ilmu pengetahuan. Itu tafsiran. Yang disebut diurapi orang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Sedangkan dalil kami dikatakan Anda sedang dari kudus, bukan mendapat pengurapan langsung dari Tuhan. Loh, yang kudus ini siapa? Bukan Tuhan. Kami dikatakan mendapat pengurapan yang kudus. Dari yang kudus atau yang kudus? Iya, dari yang kudus. Dari yang kudus. Yang kudus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi berarti Anda diurapi oleh Tuhan. Berarti Anda adalah? Kami bukan Tuhan. Anda diurapi Tuhan, berarti Anda adalah Mesias. Bukan. Masalahnya sekarang, jangan nolak. Masalahnya sekarang Anda ini Mesias palsu atau asli? Saya tidak mengatakan saya Mesias karena tidak ada tertulis. Dalilnya sudah mengatakan Anda adalah orang-orang yang diurapi oleh yang kudus. Yang kudus ini adalah Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang permasalahannya Anda asli atau palsu? Dengan demikian kamu akan mengetahui semuanya. Berarti kami hanya diurapi pengetahuan, bukan seperti Yesus. Oke. Kalau begitu saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus yang telah melahirkan dia? Nama bapaknya? Di dalam Alkitab, Paulus itu tidak dicatat keluarganya. Tadi katanya memperoleh pengetahuan. Palsu berarti Anda. Pengetahuan yang dimaksud ini untuk supaya palsu. Kami paham apa Anda Mesias palsu. Anda Mesias palsu. Kan Anda tidak mengetahui. Kan harusnya gini. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya.
Nah, kalau Mesias yang Anda maksud itu harus mengetahui seperti yang Anda katakan, dia membangkitkan orang mati bla bla, tetapi Anda hanya diberi pengetahuan. Saya tanya tentang pengetahuan itu, ternyata Anda nggak sanggup. Berarti Anda asli atau palsu? Saya tidak mengatakan itu. Yes. Itu masalahnya. Tadi dalilnya apa, Bung? Dalilnya jelas itu. Yang pertama, yang kedua di 1 Yohanes 3 nomor 2 Anda sehakikat dengan Kristus. Dengarkan ya, Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapi karena saya dengar. Silakan. Ya, tidak perlu ditanggapi Bang sebelum saya bisa selesai bicara. Saya bentar-bentar aja, 1 menit paling lama bicara. Ya. Ini, Abang tadi nanya, saya ini Mesias apa tidak? Kenapa Tuhan memberikan 1 Yohanes 2 ayat 20 ini kepada umat manusia? Supaya kami beroleh pengurapan dalam pengetahuan. Abang tidak diberikan pengurapan tentang pengetahuan karena memahami Matius 1 Yohanes 2 ayat 20 ini saja Abang tidak tahu. Kenapa Abang tidak dikasih pengurapan yang dari yang kudus untuk mengetahui ini? Oke, terima kasih. Giliran saya ngomong ya. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 27. Galatia 3 nomor 27 Anda bacakan kepada kita semua di sini sampai kita bisa dengar. Silakan. Silakan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, masih mau mengelak? Masih mau mengelak? Masih mau mengelak kalau Anda ini adalah Kristus? Apa yang mau dia lakukan? Iya, masih mau Anda mengelak kalau sebenarnya kalian ini adalah Kristus? Di situ kan dikatakan mengenakan Kristus, bukan mengenakan Kristus. Berarti kalian adalah kami di sini dikatakan mengenakan Kristus supaya kami memakai Kristus sebagai alasan utama kami menjadi Kristen, bukan menjadikan Kristus. Itu cara Anda memelintir supaya Anda tidak diketahui. Di dalam original teksnya jelas ada kata enduo. Enduo itu memakai Kristus. Iya, kami memakai Kristus supaya berarti Anda adalah Kristus. Sekarang begini kawan, kalau ada orang menggunakan seragam TNI, kita lihat dari luar, dia TNI atau bukan? Belum tentu kalau dia cuma pakai seragam. Bagus, inilah yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 27 itu. Kalian ini memakai, berarti kami memakai, berarti Anda TNI asli atau palsu? Berarti itu jangan lawan data dong. Jangan lawan data. Yesus yang aku cintai memang mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bukan Kristus memakai seragam Kristus, asli atau palsu Anda ini? Di sini kita di sini di sudut kota ini, saudaraku, kalau Anda bukan Kristus, iya, tapi memakai Kristus. Kita memakai Kristus sebagai alasan untuk kita memberitakan Injil. Oh enggak, Anda menggunakan Kristus, memakai Kristus supaya Anda tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, supaya Anda tidak lagi menjadi hamba Tuhan, Anda menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan. Tolong. Karena dia sudah memerintahkan. Saya buktikan kepada Anda bahwa Anda Kristen ini adalah anak-anak Tuhan dalam arti kata kalian merasa Tuhan dan bukan lagi hamba Tuhan. Tolong tunjukkan perintah di dalam Bible ibadah minggu. Silakan. Ibadah itu dikatakan hari Sabat. Hari Minggunya yang saya minta hari Minggu. Ada nggak perintah joget-joget hari? Saya paham. Dengarkan. Joget-joget hari Minggu ada? Dengarkan dulu ya, dengarkan ya. Ada atau tidak ada? Di dalam Alkitab tidak ada, tapi dengarkan. Tidak ada. Tengoklah. Kalian itu tidak pernah mau menyembah Tuhan. Kalian itu suka-suka kalian. Dengarkan. Ada nggak perintah? Satu. Ada nggak perintah? Yang kedua. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Ada. Mana? Tunjukkan. Kalian itu sudah setara dengan 1 Yohanes 2 nomor wow, keren ini. Ada perintah menyembah Yesus di 1 Yohanes 2. Mana bang? Di mana itu bang? Di mana tertulis?
Apa yang sembah? Siapa yang Halo? kami sembah? Kami diurapi itu. Halo, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Di mana perintah menyembah Yesus? Kalian itu hanya kamuflase. Ke gereja berbondong-bondong nyanyi-nyanyi hanya kamuflase. Nyembah anak orang hanya kamuflase. Tidak ada perintah untuk menjadi Kristen. Tidak ada. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk nyembah Yesus? Tak ada. Kalian hanya kamuflase saja. Tidak ada Itu perintah anak-anak menjadi Tuhan. menyembah. Sekali lagi saudaraku, kalian itu anak-anak Tuhan. Setara dengan Tuhan. Kalian sudah lagi tidak menghambakan diri. Sama persis dengan iblis yang tidak mau menghambakan diri karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Masih mau ngelak lagi. Perintah nyembah Yesus ada enggak? Itu cuman kamuflase ajanya. Supaya kalian dianggap orang benar. Kalian seakan-akan berkelompok beribadah. Ibadah kepada siapa ente? Hah? Ibadah kepada siapa anak-anak Theos ini? Anak-anak Theos tidak ada ibadah-ibadahan. Hanya prosesi, sembahyang, memuja-muji. Tapi kalau berdasarkan kaidah, mana ada perintah ke gereja? Mana ada perintah nyembah Kristus? Ada. Nah, ya silakan. Silakan. Tadi Anda mengatakan 1 Yohanes 2 ya? Yesus kan Saya masih menunggu, silakan. Silakan. Iya. Yesus kan mengatakan dengan jelas dalam Alkitab, dia dengan Allah itu adalah sama. Di mana dalilnya? Ah, ini dia, ini fitnah lagi nih. Fitnah lagi. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku dan Tuhanku sama? Dalil. Yohanes 10 ayat 30. 30. Silakan dibuka. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan sama. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Anda mengatakan sama, itu fitnah. Alamak. Itu kan pengertian Sedangkan juga, Yesus satu dengan sama. Oh enggak sama dong. Antara satu dengan sama itu beda. Aku dan Anda satu. Ya. Tetapi Anda dan saya tidak sama. Anda Kristen, saya Islam. Tidak sama. Tetapi kita satu. Satu dosa, satu bangsa. Yesus satu. Sedangkan berbicara mengenai hakikat, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau berbicara mengenai hakikat. Berarti ini kedudukan di mana lebih tinggi? Kedudukan yang satu atau yang sama? Nah. Kedudukan antara Yesus, dengar. Kedudukan apa? Jawab, di mana kedudukan lebih tinggi? Pengertian kata yang satu atau yang sama? Kalau satu misi, kalau sama berarti sehakikat. Di mana Yesus mengatakan dia sehakikat dengan Tuhannya? Dari mana jalannya sama jadi sehakikat? Tadi kalau Anda mengatakan kita sama kita itu sehakikat. sama, Jadi maksud Anda mengatakan sabar. Maksud Anda membawa dalil ini aku dan Bapa adalah satu dan Anda artikan sama, itu apa maksud Anda? Tujuannya apa? Untuk mengatakan Yesus dan Bapa tidak sama, tidak satu hakikat atau dua hakikat. Tujuannya Anda mengatakan itu apa? Iya, saudara, tujuan Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 ini apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Tuhan atau tidak? Potong ya, selama saya bicara ya. Berikan saya 2 menit ya. Berikan saya 2 menit ya. Tapi dengarkan pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Apa tujuan saudara mau? Tapi berikan saya. Sabar dulu, katanya jangan motong-motong. Ya, Apa tujuan saudara membawa dalil Yohanes 10 nomor 30? Apakah tujuan saudara membuktikan bahwa Yesus dan Bapa satu hakikat atau Yesus dan Bapa beda hakikat? Jawab. Saya diam. Dengarkan. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Satu kesempurnaan. Anda mengatakan tadi kita satu nusa satu bangsa. Berarti kita punya satu tujuan untuk memajukan Indonesia, ya kan? Kita satu tujuan untuk mensejahterakan Indonesia, ya kan? Karena kita satu nusa satu bangsa. Tapi kita tidak sama dalam agama. Anda Islam, saya Kristen. Begitu juga dengan Yesus. Sudah. Yesus itu satu dengan karena dia apa? Dia punya wewenang untuk mengampuni dosa seperti Bapa telah mengampuni dosa. Wewenang untuk melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan orang mati seperti Bapa, dan juga memberikan pengurapan kepada manusia karena dia sama dengan Bapa. Arti dari kesatuan dengan Bapa.
Dan hanya Yesus berani Oke. mengatakan satu dengan Bapa. Orang lain Oke. tidak ada. Baik, baik. Data mana? Oke, sudah? Katanya di sini Yohanes 10 ayat 30. Silakan dibaca. Sudah. Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu. Ingat, teman-teman yang ada di bawah, dengarkan saudara penjelasan saudara kita tadi. Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah sehakikat. Kesimpulannya itu di situ. Berarti Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita kembali, kita Iya, serahkan betul. untuk disuapin, untuk sabar. Katanya gantian. Sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen ini sehakikat dengan Yesus. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Bapa. Selamat. Anda adalah Tuhan, Mesias, Anda adalah Kristus. Benarkah Anda Tuhan? Kenapa? Oh ya, silakan. Benarkah Anda adalah Tuhan? Ingat, Yesus Anda katakan sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda di dalam 1 Yohanes 3 juga sehakikat dengan Yesus. Berarti Anda sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Pantas aja kalian tidak pernah lagi menyembah Tuhan, karena kalian adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia dengan gelar anak-anak Tuhan. Sampai sini paham? Dari Anda mau- tadi Anda mau ingkar lagi ketuhanan Anda? Bahwa Anda itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Mau ingkar lagi? Dari tadi Anda ini praktek apologetnya itu membalik-balikkan ke Kau awal, belit-belit, ya? Ke kau awal. belit-belit. Anda yang berbelit-belit karena di sisi lain Anda sehakikat Yesus, sehakikat dengan Bapa, tetapi di sisi lain Anda menemukan diri Anda hanya manusia tapi mengaku Tuhan. Inilah yang disebut Mesias palsu, Kristus palsu. Kalianlah itu. Oh, sekarang saya sudah bisa bertanya. Sebelum Anda bertanya, Anda jawab dulu. Apakah Anda sehakikat Saya dari dengan tadi Yesus? sudah menjawab. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus? Tidak. Berarti 1 Yohanes 3 nomor 2 itu salah? 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, yang tadi yang Anda baca. Sebab kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya, itu Sehakikat. bicara perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehakikat. Orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang sempurna seperti Yesus. Saya ulang lagi. Ketika Anda di surga, Anda sehakikat sama seperti Yesus? Ayo dong. Sifat Jangan malu. kemurniannya dalam kemanusiaan. Tidak Karena Yesus tidak telah berubah berbicara menjadi dengan, seperti tidak manusia. berbicara mengenai sifat. Supaya apa? Bung, Supaya kita juga bisa Bung, seperti dia. Bang, tidak berbicara mengenai sifat. Kita akan melihat. Sifat tidak bisa dilihat. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Tidak berbicara sifat, berbicara mengenai hakikat. Pertanyaan saya, di surga ente sama seperti Yesus? Iya dong. Iya, karena punya tubuh kemuliaan. Oke. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan yang telah mengutus Yesus yang kalian sebut dengan Bapa. Berarti pertanyaan saya. Kalau saya tidak sehakikat dengan Bapa suatu saat, saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus di Tadi atas Anda sudah membawa dalam Yohanes 10 nomor 30. Yesus dan Bapa sehakikat. Jangan Anda melilit lidah. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Anda mengatakan Anda dan Yesus sehakikat. Berarti Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, benarkah Kan engkau di sini Tuhan pencipta? artinya dalam bentuk Sip, babami. Betulkah Anda ini adalah pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? bukan. Berarti Anda adalah Mesias palsu. Jadi Udah. alasannya kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kan sudah diuraikan dari tadi. Apanya gunanya kita diskusi panjang lebar? Kan tujuannya Oten adalah Mesias. Yes, dan Anda menguraikan itu. Anda adalah Mesias, tapi Anda menolak. Artinya bahwa Anda itu adalah Mesias palsu. Kalau saya tanya, apakah Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? Bukan, berarti Mesias palsu. Anda terjebak oleh kitab Anda sendiri. Ini konsep. Sementara Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Kristus ini palsu. Anda ambil tatap. Ini Anda kuat dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 ya. Bukan hanya itu saja. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana ini Galatia dari 3 nomor.
Galatia 3 nomor 27, kamu memakai sifat-sifat Kristus. Saya kasih contoh TNI yang bukan TNI menggunakan sifat-sifat TNI, seragam TNI, apakah asli atau palsu? Anda menjawabnya palsu. Jadi Anda digiring oleh Paulus untuk menjadi Kristus-Kristus palsu. Anda tidak sadar. Itu dalil, Bung. Coba sedikit dinaikkan level tingkat penangkapan EQ-nya. Itu dalil Anda yang mengatakan, sekarang Anda bukan lagi hamba, tetapi Anda adalah orang yang diurapi dalam nama Kristus, sehingga Anda memiliki sifat-sifat Kristus. Anda memakai kekristusan tersebut. Anda nggak sadar. Yesus itu datang Sekarang begini. sebagai 100. Oke, saya anggap sudah selesai. Saya ingin tahu kepada Anda. Tolong tunjukkan prosesi keagamaan Anda di mana Anda nampak seperti hamba Tuhan. Itu di mana? Saya ingin tahu. Nampak seperti apa? Nampak seperti, kalau kami kan, kami mengabdi kepada pencipta langit dan bumi. Kami mengatakan diri kami hamba. Yesus mengatakan dirinya hamba. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Kami juga menyatakan diri kami hamba. Kalian mengatakan kalian bukan hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin tidak merasa sebagai orang yang ingkar kepada Tuhan, saya minta satu bukti di Kristen. Ada nggak bukti menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi? Kalau kami jelas, sholat, Allahu Akbar, sujud ke tanah, menyembah. Ya, kami ke gereja. Nah, Kami ke gereja. apa yang kamu lakukan di gereja? Menyembah dan memuji Siapa yang kau sembah? Yesus. Siapa perintahkan Anda menyembah Yesus? Karena Yesus mengakui bahwa dia satu dengan Tuhan. Berarti kami harus menyembah dia. Lihatlah, lihat. Kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian hanya bikin-bikin sendiri. Mana perintah? Ingat saudara, yang disebut menghambakan diri, adalah orang yang tunduk berserah diri kepada ketentuan, ketetapan, tuntunan, hukum, perintah dan larangan Tuhan. Baca Ulangan 11 nomor 1. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yesus Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dengan dirinya. Yesus seorang Muslim, dia menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang Anda ke gereja menyembah oknum yang bernama Yesus itu, tidak ada perintah untuk melakukan itu. Anda lakukan. Itu bukan prosesi ibadah kepada pencipta langit dan bumi. Malah ingkar. Pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah bernama Kristus dan Roh Kudus. Siapa perintahkan? Tidak ada. Kenapa Anda lakukan itu? Karena suka-suka Anda. Kenapa suka-suka Anda? Karena Anda bukan lagi hamba. Kalau begitu, Anda adalah setara dengan Tuhan karena bukan hamba. Kalau bukan hamba hanya ada dua, Tuhan atau setan. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tadi kita buktikan Anda ternyata bukan Tuhan meskipun Anda mengaku sebagai dan Tuhan. Anda mengatakan, oh kami bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, selain Tuhan yang tidak tunduk kepada Tuhan apa? Iblis. Berarti Anda adalah. Siapa bilang cuma iblis yang tidak tunduk kepada Tuhan? Yes, di mana iblis tunduk kepada Tuhan? Iya, Bukankah iblis dari Gan Eden sudah bersumpah akan menghancurkan keturunan Adam? Anda ingin mengatakan iblis itu menyembah Tuhan? Hanya ada dua kandidat. Kalau Anda bukan Tuhan, Anda adalah anak-anak iblis. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tuhan ke Anda atau iblis ke Anda? Masih sanggup lanjutkan? Kalau tidak, kita angkat yang lain. Bang. Ya. Izin ya sebentar ya memotongnya. Silakan. Gimana tadi? Silakan. Yesus. Terima kasih, saudara turun sendiri. Ya, silakan. Abang bilang tadi Yesus menyembah, begitu? Iya, iya. Siapa lagi pertanyaannya? Pertanyaan apa? Sudah selesai, Anda dengarkan tadi uraian saya. Anda dengarkan, semua Anda uraikan. Sekarang tinggal dua pilihan. Anda ini Tuhan atau Anda adalah iblis. Itu aja pilihannya. Anda adalah iblis yang berpura-pura seperti itu. Oh, Anda adalah Mesias.
sehakikat dengan Mesias. Mesias yang asli katanya berdasarkan Yohanes 10:30 sehakikat dengan Bapa. Kenapa kalian memiliki prinsip Bapa, Anak, dan Roh? Karena Anda mengatakan 3 pribadi satu hakikat. Berarti Yesus sehakikat dengan Bapa. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 2 kalian sehakikat dengan Yesus. Pantas aja kalian tidak pernah menyembah pencipta langit dan bumi. Jadi hanya ada 2 kandidat nih. Ada 2 kelompok. Anda mau jadi kelompok Tuhan Anda atau Anda menjadi kelompok iblis. Yesus itu firman-Nya Tuhan, betul nggak? Firman-Nya Allah. Ya kita sudah selesai kalau itu bang. Kita udah selesai. Yesus adalah firman-Nya Allah. Yes, kita udah selesai itu. Udah tamat kita kalau itu. Yesus adalah firman Tuhan. Apa itu? Kehendak Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kita udah tamat. Itu ilmu Islam. Pada mulanya firman, yes. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 45. Pada mulanya firman. Betul. Lalu kemudian firman di sini adalah kalimatullah, perkataan Tuhan, kalimat Tuhan. Lalu menjadi kalimatuhu yang datang kepada Maryam. Maryam kemudian hamil, mengaplikasikan perintah Tuhan yang ada pada dirinya. Hamil melahirkan manusia 100%, bukan embel-embel Tuhan jelma dari manusia. Itu. Jadi hanya tinggal 2 saja nih. Stasiun terakhirnya Kristen, apakah Kristen ini Tuhan atau Kristen ini adalah iblis dalam wujud manusia? Hanya itu, ada 2 pilihan. Karena Al-Quran mengatakan iblis itu dari 2 golongan. Minal jinnati wan nas, dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa iblis juga itu dari golongan manusia. Bahkan dalam kitab saudara kalian dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah kepada roh jahat. Waspadalah kepada setiap roh. Ujilah setiap roh. Karena tidak semua roh itu adalah baik. Sebab nabi-nabi palsu. Nah, nabi manusia, berarti manusia disebut makhluk roh. Berarti dia disebut jin. Berarti dia disebut iblis. Anda baca di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ada orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan. Setelah melihat Yesus, dia berlari setan itu untuk menyembah Yesus. Di data nomor 15-nya, setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena sudah tidak ada iblis di dalam dirinya, dia tidak menyembah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, roh apa yang ada dalam diri saudara yang menghantarkan kalian menyembah kepada makhluk Tuhan bernama Yesus? Kalau yang ada di dalam diri, ini forum sebenarnya untuk menjelaskan Islam atau untuk menanyakan Kristen? Untuk menerapi otak Kristen yang bocor halus dan retak-retak kiri kanan. Kalau memang itu tujuannya, kenapa Kristen tidak bisa bertanya kepada Islam di sini? Siapa bilang Anda tidak bisa bertanya? Ini temanya tuh. Oten adalah Mesias, betul? Nah, sekarang Ya, bertanya tentang Mesias. Ini ada tema. Anak-anaknya Mesias. Sebentar. Bukan Oten adalah Mesias. Kami anak-anaknya Allah, anak-anaknya Mesias. Nah, tuh udah jelas tuh. Garis bawahi. Dengar itu Saudara Doli. Kalian itu anak-anak Tuhan, anak-anak Theos, anak-anak dewa. Iya, benar. Jadi sebagai anak dewa tidak menyembah kepada dewa. Tidak menyembah kepada dewa. Allah itu Theos, aslinya Theos. Theos itu artinya dewa. Iya, tahu. Beda dengan Mesias. Abang harus buat judul Oten adalah anak Mesias. Oh, sorry. Pengertian beda. Oten ini adalah Mesias. Otennya yang Mesias. Saya sudah panjang lebar menjelaskan tadi kepada Anda nyangka lagi. Di dalam Galatia 3 nomor 27 kalian bukan anak Mesias, kalian adalah Mesias itu sendiri. Ya. Kalian memakai sifat-sifat Mesias. Sudah, saya ingin bertanya, boleh? Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya, boleh? Nah, silakan. Oke. Begini, Bang. Sebentar ya, saya buka dalil ya, Bangku ya. Iya. Oke. Ini di surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan, Iya. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Betul. Iya. Iya, terus? Ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Betul. Iya. Itu Oke, perintah. saya ulangi Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ucapkanlah perkataan yang benar. Betul ya? Iya. 3 kali ya ini ya. Benar. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa di sebentar ya, Bang. Mm-mm. Sebentar, Bang. Sebentar ya, Bang. Iya. Nah, satu lagi di surat Apa? Surah apa? 5. Surah apa, Bang? Sesungguhnya yang surah apa? An-Nahl ayat 105. Oh, iya, terus? Nah, di situ dikatakan juga, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Betul? Iya. Yes. Nah, 2 ayat. Nah, 2 ayat. Nah, terus kenapa di Islam diperbolehkan berdusta? Bagus. Bagus. Jadi gini, Dusta di itu Islam kan kebohongan kan? Sebentar, Iya. Pak. Dusta itu Iya. kita pakai garis bawah dulu. Dusta itu Iya. kebohongan kan? Nah, ya sudah. Iya. Oke. Ya. Baik. Ketika ada perintah di dalam Al-Qur'an, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. Mengadakan sesuatu yang kaidahnya memang bohong. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi kita tidak boleh kemudian mengadakan satu kebohongan sebagai konsep keyakinan. Nah, sedangkan hadis yang Anda uraikan tadi itu, larangan berbohong itu kecuali dalam 3 keadaan. Saya perhatikan baik-baik. Keadaan yang dimaksud pada saat perang, ngatur siasat. Misalnya, ada kemudian musuh tiba-tiba menemukan kita dalam keadaan terdesak. Kita ditanya, apakah Anda adalah pasukan dari si A? Kalau kita mengatakan iya, mati pada saat itu juga. Tapi kalau kita mengatakan tidak, maka kita bisa selamat dari keadaan tadi. Itu boleh. Dalam keadaan perang, siasat itu boleh. Datang musuh, apakah kalian ini ingin melakukan tindakan? Tidak. Kami tidak ingin melakukan. Padahal ini dalam keadaan perang. Maka itu jatuhnya kepada siasat atau taktik teknik perang. Ingat perang? Harus ada teknik, ada taktik, ada siasat. Dalam peperangan itu boleh. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian mendatangkan mudarat atau mendatangkan sesuatu kebaikan dan lebih banyak mendatangkan kejahatan, keburukan. Misalnya, Anda balik ke rumah. Udah ngarang bebas itu. Kan ada 3 kebohongan kan? Enggak, udah lanjut. Ada 3 kebohongan. Yang tahu kan saya. Iya, lanjut. Di Islam ada 3 kebohongan. 97 lainnya semuanya ada di Kristen. Kami cuma ada 3. Iya. Oke ya. Nanti saya jelaskan saudara dulu ya. Lanjut. Bahwa 97 itu ada di kalian. Nanti saya buktikan dengan dalil. Abangku saya ini Iya. bertanya. Iya, saya lanjutkan. Makanya jangan diganggu. Jadi ketika menyenangkan hati seorang wanita, istri, apakah abang sudah makan? Apakah makanan saya enak? Apakah abang sehat? Apakah abang sudah mendapatkan uangnya dan seterusnya? Boleh tidak kita mengatakan iya demi untuk menyenangkan hati? Boleh tidak kita mengatakan tidak, saya begini begini? Boleh enggak? Boleh. Tetapi ada pengecualian. Boleh mengatakan hal seperti yang tadi, menyenangkan hati istri. Apakah ini dipraktekkan oleh orang Kristen? Pasti. Yang ketiga, ketika kemudian mendamaikan 2 saudara yang lagi berseteru. Adik saya berseteru dengan abang saya.
Sedangkan di dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari untuk tidak berbicara. Saya sebagai saudara yang baik datang kepada adik saya. Adik, kakak rindu samamu loh. Dia kangen kali samamu. Padahal tidak pernah kakak saya itu mengatakan itu. Saya datang ke abang saya. Bang, adik kita rindu kali loh. Kenapanya kalian ini tidak? Masa sih? Iya. Akhirnya mereka ketemu. Damai mereka. Apakah Kristen pernah melakukan itu? Pernah. Itulah 3 keadaan yang dibolehkan. Selain daripada itu enggak boleh. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang Anda bawa tadi. Tidak boleh kemudian dalam Al-Asab ayat 70 orang-orang itu mengada-adakan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan kalau dia bertakwa. Tapi 3 hal tadi boleh. Apakah itu melanggar? Tidak melanggar. Menyenangkan hati istri? Menyenangkan hati istri boleh? Boleh. Mendamaikan orang yang lagi bertengkar boleh? Boleh. Menyelamatkan diri supaya merdeka dalam perang boleh? Boleh. Apa yang salah? Berarti Sebentar, enggak, sebentar. Doli sebentar. Apa yang salah? Apa yang salah? Apakah Kristen lakukan itu? Dilakukan oleh orang Kristen. Tapi sabar. Tapi kami tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kaidah ibadah, kami tidak boleh berdusta. Tetapi dalam 1 Filipi 18 boleh menipu, boleh mengelabui, boleh kemudian berpura-pura demi untuk melancarkan aksi mengajarkan tentang Yesus. Baca 1 Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus engkau beritakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi. Boleh. Atau dengan maksud jujur. Boleh. Aku tetap bersukacita. Sudah Bang. Oke. Nah, ini pertanyaan saya dengan pernyataan saya sudah lari. Larinya di mana? Pernyataan saya tadi tidak mengarah kepada pernyataan atau ucapan yang tentang kebenaran ajaran-ajaran agama gitu. Di sini enggak ada. Loh, Bang. Kalau yang Abang jelaskan, haditsnya kecuali 3 hal. Itu poinnya di situ. Mendamaikan orang berseteru, menyelamatkan diri dari peperangan, menyenangkan hati istri yang kita cintai agar dia tidak berduka, bersedih, banyak pikiran. Iya, sebentar. Maksud 3 hal itu aja. Maksud saya begini, dari pernyataan saya, ucapkanlah perkataan yang benar. Berarti tanpa terkecuali dong. Kecuali sama seperti ketika Ayat, ada Bangku, ayatnya mengatakan perkataan yang benar. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Benar sekali. Saya mengikuti itu. Qaulan sadida, perkataan yang betul. Saya percaya itu. Berarti ada bohong yang tidak berdosa atau bohong yang berdosa. Bohong itu dosa atau kan tidak? Kan kaidahnya tadi, saudara. Kaidahnya tadi. Bang. Menyenangkan hati istri. Sabar. Membahagiakan istri itu dosa atau tidak? Gimana? Membahagiakan istri, hati istri, membahagiakan istri, menyenangkan istri supaya mereka tidak, dia sudah capek merawat anak kita. Sabar. Pertanyaan saya, apakah itu dosa? Tidak. Membuat orang yang bertengkar hampir bunuh-bunuhan menjadi damai, rangkulan, pelukan, menjadi bersahabat kembali, apakah itu dosa? Tidak. Untuk memenangkan peperangan pada saat perang berkecamuk, apakah itu dosa? Tidak. Berarti sama halnya tidak ada bohong di Islam. Apakah jalannya harus kita berbuat bohong? Ya, tadi Anda mengatakan tidak katanya. Loh, teman-teman masih ingat saudara kita mengatakan tidak. Ada. Saudaraku yang di bawah, Anda dengarkan enggak dia tadi mengatakan tidak. Berarti kalau dia tidak jatuh, kalau dia tidak jatuh kepada kadar dosa, berarti kata bohong itu sebenarnya adalah bahasa yang tidak cukup untuk mengimbangi bahasa dalam hadits. Bang, bohong itu tetap dosa. Saya baru tahu. Tadi saya ulang lagi. Ketika menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Sebentar, Abang harus. Sebentar. Udah masuk Kristus palsu lagi ke dalam dirinya nih. Begini. Udah masuk ke dalam tubuhnya nih.
Oke. Sebentar. Oke. Coba abang katakan, apakah menyenangkan hati istri dengan cara berbohong, memuji-muji dia, apakah itu dosa atau tidak? Kalau kita memuji Enggak. nih, menyenangkan hati. Abang Dengarkan, tanya. dengar. Yang dikatakan kadar bohong ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam terhadap istri, misalnya Anda selingkuh, tapi Anda mengatakan Anda tidak selingkuh, itu dosa. Yang dimaksud kadarnya adalah menyenangkan hati itu pada posisi yang tidak mencederai hukum. Bang, Kan tadi saya mengatakan menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Anda katakan tidak. Berarti ada sesuatu keadaan kepura-puraan yang bisa menyenangkan hati istri tetapi tidak jatuh kepada dosa. Misalnya, hari ini engkau begitu cantik, padahal kita lihat istri kita sudah tua. Giginya Bang, sudah permisis. tahu. Abang muter-muter Itu- ke situ. Kan kaidahnya di situ, Bang. Sebentar. Masa saya harus muter kayak Kristen mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini, Bang? Itu kan kebohongan. Sedangkan ayat yang saya baca aja tidak ada kadar harus sekian, kadar Loh, harus ini. makanya bahasa Islam supaya Anda paham. Loh. Di Islam kan jelas dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Itu kaidah di Islam. Tidak boleh Anda langgar. Jadi apa? Ketika Anda ingin menyenangkan hati istri, jangan melampaui kadar. Islam banget. Kalau di Islam, kalau di Kristen gimana? Kutanya dulu saudara. Bang, Kutanya dulu sebentar, saudara. enggak, ini belum tuntas kok malah nanya. Gimana sih? Kan sudah selesai. Ini belum Sudah tuntas. selesai. Belum. Oh, silakan. Di sini pernyataan saya, perkataan yang benar, nggak ada Iya. kadar apa. Abang bilang tadi makanya masuk Islam supaya Anda mengetahui. Nah, Hmm. di ayat Anda, di kitab Anda mengatakan bahwa Quran Iya. itu dijelaskan secara terperinci. Nah, masa hal sekecil itu tidak mau dijelaskan? mau mencari Bagaimana? kelemahan Islam, Anda tidak akan pernah bisa dapat kelemahan itu. Udah, saya anggap Anda sudah tamat, ya, sudah tamat. Kalau Anda Gimana? masih lanjut, Ini saya belum ada turunkan. jawaban.